Jadi kalau agama samawi punya nabi. Nah, kepada nabi-nabi utusan Allah inilah Allah memberi kitab. Agama tabi'in tidak punya nabi. Sehingga kalau mereka itu punya kitab suci, ya kitab sucinya bukan firman Allah, karangan, tulisan pengikut-pengikutnya itu sendiri, dan kebanyakan itu hanya kumpulan pengajaran dari pemimpin-pemimpin agama atau pendiri-pendiri agama itu sendiri. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu serta bapak sekalian, seperti yang kita rencanakan pada Rabu kemarin, Rabu ini kita bicara tentang kitab suci. Bicara tentang kitab suci adalah kitab yang merupakan firman Allah yang diberikan kepada para nabi. Jadi kitab suci itu firman Allah. Peraturan-peraturan yang diberikan, yang dibuat oleh Allah, diberikan kepada nabi-nabi utusannya itu untuk diajarkan kepada masyarakat dan untuk dilaksanakan di dalam kehidupan. Iya. Nah, kitab suci ada bermacam-macam. Ya. Ada kitab suci yang merupakan wahyu dari Allah. Jadi kitab suci itu ada yang merupakan wahyu dari Allah. Itu yang diistilahkan kitab suci agama samawi. Jadi agama samawi biasanya dikelompokkan Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi agama samawi itu biasanya kelompoknya Yahudi, Nasrani, Islam. Nah ini punya kitab suci. Kitab sucinya dari Allah, yakni Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, kitab suci tapi bukan firman Allah. Yang kedua adalah kitab suci tapi bukan firman Allah. Nah kalau bukan firman Allah apa? Merupakan kumpulan dan pengajaran dari pemimpin-pemimpin atau dari pendiri agama masing-masing. Ini biasanya kitab sucinya agama tabi'i. Agama tabi'i adalah agama yang didirikan, dibentuk begitu lantaran tabiat, keinginan manusia. Ya, tabi'i. Kalau tadi samawi, langit. Ya, itu. Agama tabi'i, misalkan saja, atau yang terang agama tabi'i itu tidak punya nabi. Ya. Jadi kalau agama samawi punya nabi. Nah kepada nabi-nabi utusan Allah inilah Allah memberi kitab. Agama tabi'i tidak punya nabi. Sehingga kalau mereka itu punya kitab suci, ya kitab sucinya bukan firman Allah, karangan, tulisan pengikut-pengikutnya itu sendiri, dan kebanyakan itu hanya kumpulan pengajaran dari pemimpin-pemimpin agama atau pendiri-pendiri agama itu sendiri. Misalkan saja ada agama Buddha. Agama Buddha punya nabi bukan? Tidak punya. Agama Hindu tidak punya nabi. Agama Konghucu tidak punya nabi. Tapi mereka kok punya kitab suci? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka kok punya kitab suci? Ya, kitab suci agama-agama yang disebut tadi itu bukan kitab suci dari Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kitab suci itu persyaratannya firman Allah diberikan kepada nabi utusannya itu untuk diajarkan, untuk diamalkan pada masa. Baik.